Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have a Story. Ya, sahabat-sahabat Tampaners, balik lagi sama saya Rasid Dodo. Dan di episode kali ini kita kembali ke episode podcast offline. Nah, di studio lagi. Setelah beberapa kemarin kita sempet online dengan beberapa narasumber. Ada manajer timnas Indonesia, ada ex mantan pemain timnas Indonesia dan lain sebagainya. Dan sekarang di sebelah saya ada salah satu narasumber koko ganteng. Ada Kodion. Wah, apa kabar kok? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kita mau bahas apa nih? Kita bahas apa ya? Jajanan kali ya. Jajanan. Jadi podcast ini jadi food maker mungkin ya. Muder. Iya. Habis basketan, jajanan. Boleh bener. Oke, sahabat-sahabat Tamaner, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Kodion, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, Kodion, udah swab ya? Ya, tadi kan di depan ada yang swab kan? Iya, bener. Ada kan tadi kan? Ada kok. Oh ya, kalau sudah aman ya udah. Iya, kok sama dicek ini kan peduli lindungi. Oh iya, ada kalau masuk kan scan vaksinnya udah booster atau belum. Bener. Iya. Masuk. Masuk tampan keren. Nah, Kodion, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh deh kenalin dulu latar belakangnya Kodion ke sahabat-sahabat Tampaners, boleh? Oke. Halo teman-teman nyebutnya apa? Tampaners. Oke. Sahabat-sahabat Tampaners. Sahabat-sahabat Tampaners, kenalin gue Dion. Ya. Lengkapnya Dionysius Novan gitu ya. Jadi apa lagi ya? Aslinya bukan Palembang sebenarnya. Aslinya memang dari Jawa Timur kebetulan gitu. Cuman lagi ada kerjaan di sini, jadinya kerja di sini dan stay di sini kayak gitu. Ya, kalau mau lebih tahu follow aja @ondion gitu ya. Oke, ada di bawah sini. Aduh. Jadi itu sih. Kodion ini sedikit informasi sahabat-sahabat Tampaners, salah satu pemain basket di The Tampers Basketball juga. Insya Allah ya. Kok insya Allah iya. Kan belum official main kan, masih ya, latihan. Tapi udah ikut latihan ya, kan? Latihan aja. Kan belum official. Nah, kalian kira-kira udah berapa lama sih di Palembang? Palembang baru Januari, berarti 6 bulan. Januari 6 bulan Ya kan Juni kan? Iya. Juni akhir ya, 6 bulan masuk ke 7 bulan. Berarti awal tahun. Awal tahun ini tanggal 8 kalau nggak salah. Baru masuk di sini. Ini emang penugasannya di sini atau gimana itu? Kita bahas sedikit dulu tentang itu. Kebetulan kerjaku memang area marketing. Salah satu FMCG gitu kan. Terus gitu kerjaanku memang keliling gitu. Kebetulan sebelumnya di Palembang itu udah keliling ke Indonesia Timur. Oh, Papua gitu ya, mungkin ya. Jadi dulu pertama kali rekrutan di Jakarta, habis itu training di Surabaya sama Bali, habis itu masuk ke Papua 1,5 tahun, Lombok 1,5 tahun, habis itu ke Manado dan sekitarnya itu 9-10 bulanan, habis itu pindah ke Palopo di Sulawesi Selatan. Kota kelahirannya David Nuban. Oh iya, main itu SKSW dulu. Dan sekarang main sekarang di Rans ya. Nah, terus gitu ke Palopo pas Covid, habis itu 6 bulanan doang di sana, habis itu ke Makassar hampir 2 tahun lah. 2 tahun. Habis itu baru ke sini. Jadi Timur udah kan, Alkitab udah kitab suci udah dicari semua, ternyata udah dapet. Sekarang yang baratnya. Oh, yang barat. Ini bakal kedepannya kemana pula ya? Udah ke barat aja. Nah, kalau bisa di sini aja lah ya. Bisa sama ini. Iya, bener. Karena udah apa ya? Udah menyatu ya. Ya walaupun tadi belum officially katanya tadi. Kan sekarang udah ngirupnya cukup sekarang. Pagi-pagi ngirup cuko, siang cuko, sore cuko, aman perut, malam cuko, ya besokannya kolesterol. Lambung jebol guys. Berarti emang bener-bener sudah ibarat ngomong keliling Indonesia udah hampir seluruh Indonesia tuh. Itu selama berapa lama tuh keliling? Baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Aku merantau meninggalkan rumah hidup sendiri dari 2012, kuliah di Surabaya. Nah, itu udah merantau tuh sampai sekarang ya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun terus gitu kalau kerja keliling-keliling
tahunan. 6 tahunan ya. Tapi masih timur. Barat pun juga masih so far Palembang, Lampung. Sumsel, Lampung. Satu pulau besar yang belum kukunjungin aja. Di mana tuh? Kalimantan belum ya? Kalimantan belum. Ya, mungkin abis ini Kalimantan kan? Jangan deh. Liburan aja. Kesana liburan aja. Ya. Oh jangan ya, aman ya. Kayaknya udah cukup lah. Tapi aku mau tahu nih kok, apa namanya? Kok Dion ini kan ibaratnya berasal dari Jawa ya. Jawa itu kalau kita bilang dari kekuatan basketnya itu sebagai kiblat lah, ya kan, basketnya untuk Indonesia. Okay. Boleh Koko ceritain awal basket Koko nggak di sana? Gimana ceritanya? Kiblat iya sih, pasti karena Jawa itu bisa dibilang secara fasilitas ya lengkap sih dan memang didukung banget sebenarnya. Kalau awal basket dulu aku basket itu waktu kelas 5 SD. Ya. Jadi di kota aku Tulungagung. Aku kan lahir di Tulungagung. Nah, waktu kelas 5 itu kebetulan kakekku Konghucu. Kakekku Konghucu, jadi dia sering ke Kelenteng. Nah, dan di Kelenteng Tulungagung itu ada lapangan basket. Indoor lah gitu dan rutin latihan gitu. Pertama kali ke sana lihat-lihat. Kok kayaknya asik ya gitu. Pas ngeliat basket habis itu ya udah ikutan latihan, tapi nggak klub sih, cuman dia main-main aja. Latihan cuman bentar. Habis itu kelas 6 udah nggak basket, off. Karena ya SD sih aku masih akademikku masih nomor 1 sih. Nomor 1. Masih oke lah ya. Tapi pas masuk SMP udah kayak akademik udah lah. SD aja mungkin ya. SD aja. Habis itu SMP akhirnya ikut basket lagi. Ikut di sekolah aja. Gitu ya udah ikut di sekolah, SMA, kuliah juga basket terusan sampai sekarang. Dan so far selama aku basket aku nggak pernah ikut klub sih sebenarnya. Kenapa tuh? Mungkin ada alasan tersendiri. Pertama memang karena faktor ekonomi keluarga. Jadi kayak ya mungkin nggak terlalu support juga sih. Jadi kayak ya udahlah basket aja tapi nggak usah sampai diseriusin kayak gitu. Gitu ya, sempat ada tawaran beasiswa basket waktu masuk SMA, lulus SMP. Tapi orang tua nggak setuju, endingnya masuk ke tempat lain gitu. Ada beberapa faktor yang tidak mendukung. Ya, padahal kalau itu aku masuk lumayan, aku ikut DBL. Kalau aku pindah sekolah ini aku nggak ikut DBL gitu. Jadi aku nggak ngerasakan DBL gitu. Cuman kebetulan aku senangnya adalah karena mungkin aku gara-garanya ngebuka pemikirannya orang tua, jadinya adikku yang paling terakhir sekarang disupport penuh basket. Gitu. Jadi adikku terakhir cewek itu ya udah sampai ikut apa ya kemarin ya, Popnas U16 kalau nggak salah, bawa Jawa Timur ke Medan dan kawan-kawan. Boleh disebutin nama adiknya Koko siapa kok? Chelsea. Ya. Dan sekarang dia ikut di Bima Sakti Malang. Hai Chelsea. Aduh, ini ada Kokonya. Ngapain? Enggak usah. Enggak apa-apa, nyapa aja kan. Iya. Kali aja dia mau nonton gitu. Lanjut kok. Ya, jadi gitu sih. Ya udah akhirnya basket. Kebetulan karena aku nggak ikut klub dan aku memang senang basket, hobiku memang dari dulu memang basket. Jadi ya udah latihan porsi apapun aku makan aja dulu waktu sekolah. Teman-teman bosen ya udah aku latihan sendiri kayak gitu. Itu latihannya di Jawa tuh? Di Jawa. Boleh diceritain sedikit nggak pada saat latihan dulu tuh gimana sih metodenya mungkin dipakai? Di latihan di Jawa. Kalau di Jawa dulu pertama kali aku memang fundamental pasti. Bahkan aku pertama kali basket itu aku nggak megang bola. Sama sekali nggak megang bola. Jadi memang benar-benar bentuk ya footwork dan kawan-kawan itu memang benar dibentuk dulu. Gitu. Jadi kelas 5 SD itu udah dibentukin itu gitu. Terus itu barulah latihan sedikit-sedikit dribble dan kawan-kawan gitu. Cuman karena dulu itu posisiku tinggi, postur tubuhku tinggi, otomatis posisiku dulu aku udah merasakan semua posisi. Waktu kecil pertamanya center gitu, tapi aku nggak nyaman di center gitu. Dan terlebih lagi akhirnya aku mau coba hal yang lain kan, latihan yang lain. Terus itu akhirnya sama pelatihku juga dulu dikasih tambahan drill gitu. Dulu SMP pelatihku ini Agung Prihantono, kalau kenal. Agung Prihantono. Kok Agung Prihantono? Agung siapa sih panggil anunya? Salah satu mantan atlet juga. Bukan. Kalau sekarang dia kalau nggak salah usahanya AGP Staff.
Oh, yang punya AGP Staff. Seingatku ya, iya. Sekarang dia anunya AGP Staff. Dulu sempat ngelatih. Di Tulungagung itu. Dulu ngelatih, aku sempat dilatih dia gitu. Dan ya udah beberapa materi di kumbat aja gitu, sampai ikut beberapa kejuaraan kayak gitu. Popda juga ikut, segitu juga ya udah. Itu pun juga mulai dari basic dulu. Latihan Popda pun juga nggak langsung ya udah bola nggak, tapi basic dulu memang dari awal dibenerin lagi, habis itu baru latihan yang lain. Karena dulu posisiku pas SMP posisi 5, habis itu bergeser ke 3 gitu. Jadi karena aku lebih senengnya adalah drive, shoot kayak gitu. Lebih ke shoot aja sih. Karena dulu aku dulu tuh males posisi 5 karena satu. Karena orangnya agak males kan. Agak males. Jadi kayak males aja benturan di tengah, di dalam. Benturan mungkin di dalam ada benturan itu. Kontak fisik mungkin kontak fisik males. Jadi kayak aku mending dari luar, ya udah nembak aja, masuk, selesai gitu. Mending aku kontak fisiknya pas defense gitu. Daripada udah defense kontak fisik, masa aku juga kontak fisik, udahlah double males jadinya ya. Pikiran males anak-anak gitu. Ya udah gitu. Ya udah dari situ latihan karena aku suka shoot. Dulu pun juga aku latihan shoot itu bisa 1 hari sebelum latihan, setengah jam dulu ngambil latihan shooting doang. Sampai anak-anak datang, pemanasan lagi, habis itu latihan lagi gitu. Udah gitu. Drill-drillnya seperti itu. Itu mungkin ya. Bahkan pagi jam waktu Popda sih, jam 5 itu udah mulai latihan. Jadi masih gelap-gelapnya. Ya udah latihan gitu. Lampu belum ada, matahari belum ada, latihan. Jadi syuting free throw gitu nggak ada lampu, ya udah main feeling aja. Gitu. Sebenarnya ini kan aku nggak kelihatan nih ring. Minusku kan 3/4, 3,75. Jadi kalau ngeliat ring itu tuh udah blur sama sekali, nggak kelihatan. Apa namanya, minusnya itu udah dari lama baru nih? Udah dari SD. Udah dari SD. Berarti keturunan. Posisi mata minus disuruh syuting gelap-gelap ya mungkin. Ya itu udah biasa karena memang nggak terlalu kelihatan kan. Jadi memang pakai feeling. Jadi semuanya tuh pakai feeling ya. Memang awalnya susah, tapi kan karena dilatih terus, jadi kebiasaan. Sempet aku pakai soft lens. Tapi pas pernah pertandingan kena benturan, habis itu jadinya kayak berdarah karena kegeser. Aku jadi nggak nyaman kan, akhirnya nggak pakai, aku lepas. Habis itu muncullah teknologi kacamata, ada kacamata ini. gitu kan. Aku nggak nyaman juga gitu karena di sini kayak ketekan, habis itu kayak sakit. Tapi bukannya itu ada yang bisa ngatur? Ada, ya. Nah waktu dulu kan masih belum. Iya sih, belum. Masih belum. Maksudnya nggak sampai sekarang. Satu size lah itu, all size. Makanya. Kalau sekarang kan udah ada yang ngaturnya, ada yang ukurannya. Kalau kita bilang ada yang L, ada yang XL. Pokoknya bisa diatur. Gitu, bisa diatur. Nah, kalau dulu pun juga jarak pandang itu nggak bisa leluasa, karena di sini tuh kayak ada ketutup apa gitu loh. Jadi kita nggak bisa leluasa dan sering berembun kan, gitu. Jadi aku males juga, akhirnya udahlah aku lepas gitu. Aku malah lebih nyaman nggak pakai kacamata sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalkan latihan, tapi kan baju kan beda-beda tuh. Kadang-kadang kalau kan kayak gini-gini kayak gitu. Jadi gitu. Tapi udah terbiasa. Nah, dari yang aku mau tahu lagi, dari yang Koko bilang tadi belum sempet megang bola. Itu perlu jangka waktu berapa lama abis itu? Untuk megang bola itu. Kan aku latihan. Aku SMP itu maniak banget sih. SMP itu maniak. Nggak savage? Belum. Belum savage. Masih godlike. Legend deh. Jadi waktu SMP itu maniak. Maniaknya kebetulan teman-teman juga maniak basket. Jadi sebelum sekolah basket, istirahat basket. Terus gitu pulang sekolah basket. Pulang makan, sore udah latihan sekolah, kayak gitu. Kalau yang nggak pegang bola, paling kurang lebih 1-2 bulan. Tapi dalam seminggu itu latihan intensnya kita kan 3-4 hari. Gitu. Jadi bukan latihan seminggu itu cuma 1 hari gitu, enggak. Tapi memang 1 hari itu 3-4 harian. Gitu. Baru nanti dilepas itu, biasanya dulu itu kita 1 hari itu fisik doang. Kayak rame-rame jogging di stadion atau gitu, ngelilingin apa gitu 5 kilo minimal. Bahkan paling ngerinya ke stadion udah habis jogging, istirahat, ada drill lagi, suruh sprint lapangan itu dalam berapa detik. Wah, itu
muntah-muntah sih. Muntah-muntah ya. Muntah-muntah sih. Aku dulu udah sempat muntah kayak gitu. Sampai hampir-hampir pingsan pernah. Pernah gitu. ya. Tapi kalau misalnya di Jawa ini yang membedakan dengan di Pulau Jawa sama pulau-pulau yang lainnya itu satu kok. Apa? Banyak event atau pertandingan di sana. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Level kota-kota kabupaten aja satu tahun bisa 4-5 kompetisi. Nah, itu makanya aku bilang kalau misal dari segi skills ya dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain mungkin beda-beda tipis lah, beti lah ya. Ya sebenarnya beti sih, ya. ada ciri khasnya masing-masing. Bener. Sebenarnya. Tapi yang ngebedain yang bener-bener mutlak event sih. Ya, event. Pertandingan. Jam Karena terbang sangat sih. banyak. Jam terbang sih. Gitu. Iya, jam terbang itu memang penting banget. Gitu. Bahkan kalau bisa dalam satu kompetisi dulu itu aku sampai pengen banget itu nggak mau sistem gugur. Kenapa tuh? Biar itu ya mungkin banyak main ya. Banyak main ya. Meskipun satu grup nanti sama tim-tim yang kuat, Iya. itu aku malah lebih senang gitu. Jadi jadi kayak kalau lawan tim kuat itu kayak gini, kita harus kayak gini. Nggak bisa kita main sendiri, memang harus as a team kan 5 lawan 5 kan bukan 1 lawan 5 gitu. Bahkan lawan tim kecil pun kita dulu tuh nggak ada namanya IBA gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Langsung hajar aja pokoknya. Jadi ya. kalau bisa mereka nggak poin nggak usah kasih poin. Iya. Karena untuk memberikan pelajaran mungkin ya. Tinggal kalau dulu sih pelatihku ngomong tinggal satu. Kita lihat aja ada 2 tipikal. Pemain itu mentalnya aja kayak gimana. Kalau dia mentalnya bagus ya dia akan latihan terus buat lebih bagus. Tapi kalau enggak ya udah seleksi alam, kok minggir aja mending. Digituin. Lebih baik begitu. Nggak usah iba-ibaan. Jadi dulu pernah sampai 130 lawan lawan 20 kalau nggak salah. Waduh, sebegitu. Dia benar-benar dibantai. Ya benar-benar itu. Makanya aku kalau lihat pertandingan yang memang timpang, aku malah lebih mending jangan dikasihani. Jauh-jauh sekali. Untuk introspeksi sendiri untuk tim itu mungkin ya kok di situ Iya, pasti. Kalau misalnya kita kasih poin, ya mudah ya nggak ada hasil kalau aku bilang aja. kan. Iya, kayak itu. Misalkan akhirnya diturunin lapis 2 gitu. Lapis 2 pun diturunin juga nggak mau kalian sampai sama aja mungkin. Sampai dulu pernah aku dalam satu pertandingan lawan yang mungkin memang levelnya di bawah. Pelatihku ngomong, "Aku minta pertandingan ini 100 poin. 100 poin. Jadi mau nggak mau pokoknya terakhir 100 poin." Gitu. Kalau tidak tembus mungkin ada hukuman di situ. Biasanya kalau dulu itu selisihnya berapa kita dikalikan dengan kalau nggak push up, sprint, lari dan lawan. Itu masih selisih. Belum lagi pas kita in game. Dulu tuh sampai ada kita itu undering aja nggak masuk, dihitungin aja nanti dikalikan push up berapa kali atau nggak itu lari berapa kali. Jadi memang benar-benar kita harus dalam game itu benar-benar harus fokus. Nggak boleh. Masalahnya kalau misalkan pertandingan ketat, lay up 1 kali nggak masuk kan bisa pengaruh gede. Gitu. Nah, hal-hal yang begini nih dalam artian tuh kalau zaman sekarang yang kalau aku bilang sudah tidak lagi terlihat ya. Mungkin kayak zaman sekarang lebih ke banyak ini kali ya, terlalu banyak nonton highlight kayak. Kalau dulu kan aku belum ada highlight. Bener. Dulu itu tontonanku ini kalau misalkan masih tahu yang apa ya? Latihannya kayak bukan highlight tapi kayak drill dari carry atau dari Kobe, caranya lewatin orang gimana atau misalkan nah dulu tuh masih belajar itu lebih jatuhnya ke basic atau dasar. Kalau sekarang mah highlight kan udah kalau udah nonton Steph Curry gitu kan udah tembak aja. Itu mungkin kalau aku bilang salah satu yang bikin rusak ya mungkin kalau kau bilang ya. Ya sebenarnya sih harus diperbaikin aja. Jangan bilang rusak lah. Oh jangan ya. Lebih baik diperbaiki. Boleh. Highlight boleh ditonton buat referensi tapi jangan jadi patokan 100%. Harus diperbaiki mungkin ya. Aku paling seneng banget ngundang kau ke dia di sini. Aman banget pokoknya. Iya. Nah kalau yang mau aku tahu lagi juga tadi di awal tadi Koko cerita kalau misalnya udah pernah ke Sulawesi, udah pernah pokoknya keliling Indonesia bahkan ke Papua pun sudah. Ya kan. Nah yang aku mau tahu kalau dari segi basketnya pemain-pemain basketnya ada nggak karakteristik yang misalnya di Papua gini di apa namanya Makassar gini ada nggak karakteristik sih? Kan? Sebenarnya yang paling menonjol itu di Papua. Kenapa tuh? Boleh ceritain? Papua itu sebenarnya banyak banget bibit yang bagus. Jujur ya, sebenarnya banyak banget. Cuman sisa
tadi yang dirimu ngomong kompetisinya Iya. banyak atau enggaknya, terus itu sama beneran tinggal dipoles ada pelatih yang memang oke gitu. Karena basicnya mereka itu pertama fisik tuh udah pasti kuat. Iya, karena alam mungkin ya. Nah, aku dulu itu kalau mau jogging itu bukan yang kayak di jalanannya udah lurus-lurus gitu aja. Enggak. Jogging itu trek. Kan gunung kan. Kalau di Jayapura itu kan gunung. Jadi naik turun gitu. Ya udah, dan mereka itu seneng banget jogging itu mulai jam-jam 2, jam 3. Otomatis kan di bawah terik matahari dan ini kan. Mereka tuh seneng banget istilahnya kayak gitu. Jadi fisik-fisiknya tuh kuat banget. Udah fisik kuat, sebenarnya tinggal dipoles aja gitu. Apalagi kalau dari Merauke itu perbedaannya kalau di Merauke itu lebih ke postur. Tinggi-tinggi mungkin. Posturnya tinggi-tinggi gitu. Kalau misalkan tahu yang cewek Lea Kahol. Ya, Lea Kahol. Terus itu kemarin yang DBL All Star tuh seingatku ada yang dari Papua itu kan kalau nggak salah dari cowok, Merauke tinggi. Cowok itu kan juga tinggi. Jadi Merauke. memang Merauke tuh bisa dibilang sumbernya center tuh lumayan banyak di sana. Kalau Henry Lakai Papua ya? Aku nggak tahu itu. Lakai yang pemain SK, ya, aku nggak tahu sih dia aslinya mana. Cuman yang beberapa, habis itu yang kena suspend karena pengaturan skor dari SM kalau nggak salah ada satu. Siapa? Itu kan juga dari Papua, dari Merauke kalau nggak salah. Itu sebenarnya juga posturnya kan tinggi-tinggi gitu. Nah, mereka tuh sebenarnya bagus-bagus, cuman tinggal dipoles aja gitu. Paling kelihatannya itu adalah dulu kalau nggak salah pas 5 Uncen, Universitas Cendrawasih yang dari Jayapura kompetisi sampai ke Jakarta itu, wah itu lihat aja tuh pertandingannya, sprint mereka lari dan nggak ada itu sampai nggak ada, itu dijabanin itu kayaknya 4 quarter kali 20 aja dijabanin itu kayaknya. Berbicara itu kok ya, apa namanya, aku pernah melawan tim Papua waktu itu di kejuaraan. Jadi sampai pelatihku itu bilang, kalau kita ngikutin gaya dia yang lari terus mati kita kan. Mati. Jadi udah ngelihat dalam artian tuh ngelihat game. Kita buat tidur dia. Dia paling nggak seneng kalau orang-orang main pelan nggak seneng dia karena tidur dia di lemes. Tapi kalau disuruh main cepet mati kita kalau serius. Karena dia pakai alam. Tapi sekarang beda cerita. Sekarang beda ya. Kalau sekarang itu kan karena mungkin ya pengaruh DBL yang memang harus man to man. Jadi kan mau nggak mau kan mungkin bisa mainnya cepet gitu kan. Nah itu mungkin bisa sedikit bantu mengimbangi sekarang. Anak-anak sekarang kan kalau aku lihat yang sekarang tuh kalau main pelan itu justru mereka bingung. Kayak misalkan nih, mereka udah terbiasa man to man kan. Kadang-kadang dikasih 2-3 lawan yang 2-3 itu mungkin mereka bingung nih ngelewatinya gimana dengan kawan, apalagi kalau misalkan mereka dalam satu tim nggak ada memang orang-orang yang pointer, shooter atau apa itu nggak ada, pasti orang masih bingung. Tapi jangan-jangan DBL ini melihat dari Papua juga jangan-jangan. Nggak tahu sih. Tapi biar lebih seru kalau lebih seru ya. Tapi jujur DBL itu kan memang jadi corong kompetisi. Jadi semua anak-anak muda pasti ke sana. Bisa ke sana ya. Nah, kalau yang Jayapura sih lebih ke itu. Kekuatannya itu. Cuman tinggal IQ basketnya aja sih sebenarnya. Cuman so far itu wah, mereka kenceng-kenceng ya intinya. Nah, itu Papua. Kalau yang di tempat lain Manado itu lebih enak. Kalau aku keluar Jawa itu kota yang menurutku kayak cukup lumayan kompetitif tuh waktu itu aku di Sulut, Sulawesi Utara. Oh, yang kemarin Manado. Final ya. Nah, yang waktu kemarin final tuh aku nontonin semua mereka. Jadi pas mereka masuk itu aku memang udah kayak ini bisa jadi kuda hitam Sulut gitu, karena memang anak-anaknya itu pas lagi masa-masa emasnya. Kalau pas kuliah ya, apalagi kayak contoh Fernando Manangsang. Itu dulu waktu DBL aku nonton itu di Manado, itu ngeri banget. Gila ya. Itu sempet dia menang dengan selisih skor 100 poin kalau nggak salah. Sempet menang. Kalau nggak salah ya, nanti boleh ditonton di IG-nya DBL Manado. Itu kalau nggak salah sampai sebegitunya. Tapi memang ngeri sih. Gitu. Jadi beberapa pemainnya itu memang udah sampai baru lulus SMA, kalau nggak salah kan udah ada 2 pemain yang di-hire sama Hang Tua kalau nggak salah. Hang Tua atau apa ya? Emang kan ada pemainnya situ. NSH sih. NSH ada 2. Itu memang pas PON kemarin tuh ngeri-ngeri. Lebih lengkap. Mereka shooter ada, bawa bola ada, dalam juga ada. Iya, dan juga apa namanya, salah satu coach terbaik di Indonesia, Victor Roring kan nyari di sana. Di sana juga
waktu itu aku di sana itu baru-baru banget dia buat Di gol. Gor ya. Golnya. Tapi emang asli sana ya? Asli Sana ya? Setahu asli sana gitu. Oh. Gitu. Dan pelatihnya yang PON Aha. itu kan juga kalau nggak salah pelatihnya SMA Lokon Tomohon. Nah yang juara DBL cowok juga. Nah itu kan juga kalau nggak salah kemarin itu kepanggil ikut yang IBL bawa Indonesia Patriots kalau nggak salah. Itu memang pas lagi bagus-bagusnya. Memang Sulut itu oke sih. Gitu. Shooter itu banyak banget di sana. Nah itu kita berkaca sama Sulut dalam artian bukan tidak mungkin suatu daerah yang kalau kita dibolehin dari kaca perbasketan kecil lah ibarat ngomong, tapi mereka mematahkan hal itu ya kan? Bukan berarti Sumsel juga atau mungkin daerah-daerah lain bisa ya. Aku pindah ke Sumsel malah aku kira Sumsel beberapa tahun terakhir ada yang lolos PON. Tapi ternyata pas ngobrol-ngobrol terakhir 2004 ya. Tapi gini kok dalam artian sebenarnya banyak aku bahas sama beberapa narasumber, Sumsel ini kuat. Tapi dulu tahun 80. 80 ya. Tapi karena itu sekarang dulu sangat-sangat ditakuti Sumsel pada saat itu. Nggak tahu seiring berjalannya waktu, bukan sekarang juga tidak ditakuti, bukan. Dalam artian mungkin ada beberapa banyak faktor yang tidak bisa disebutkan. Iya, aku tahu sih. Cuman menurutku potensinya gede. Pemain-pemainnya kalau aku keliling juga pas nonton juga gede gitu. Karena aku suka banget nontonin kompetisi. Gitu. Jadi sambil ngeliatin juga apalagi anak-anak muda. Jadi gede banget sebenarnya. Oke sih sebenarnya untuk lolos PON itu bisa banget sebenarnya. Gitu. Itu sih itu Sulut. Apalagi ya. Palopo, Makassar, Lombok kurang lebih juga sama-sama sih tipikalnya. Gitu sih. Yang Makassar, Sulawesi, Makassar cukup banyak kompetisi sih. Setahun itu bisa 3-4 lah paling gitu. Ini aja kemarin dalam bulan Juli ini aja udah 2 kompetisi jalan. Gitu. Terus itu sebelumnya lagi ada lagi Out School juga buatin kompetisi gitu. Tahun ini aja kalau nggak salah sama tahun kemarin udah 3 kompetisi. 3 kompetisi. Benar. Kurang jangka waktu 6 bulan ya. Kalau di Palembang apa sebenarnya PBL. Nah, sekelas PBL lah. Kayak gitu. Tapi nggak di sana kompetisinya itu kelompok umur kah atau umum? Ada umum. Terus gitu ada juga kelompok umur. Ada juga yang memang tarafnya SMA belajar kayak gitu. Kampus juga kayak gitu. Tapi aku kalau boleh lihat tuh seperti daerah-daerah seperti itu kok lebih fokus ke kelompok umur mungkin ya. Biasanya ke umum sih. Oh, jadi kayak usia-usia ya bebas sebenarnya. Tapi mungkin itu di Pulau Jawa ya. Kalau di Pulau Jawa itu kan kelompok umur ya. Kalau Pulau Jawa itu udah kompetisinya itu bukan kalau misalkan nih kayak di Palembang PBL itu umum. Itu maling ada KU berapa gitu. Kalau di Jawa itu udah banyak. SD aja udah ada kompetisi. Nah, itu makanya. SMP ada, SMA ada, kampus ada. Nanti kalau udah yang umum itu ada lagi KU 30, KU 35, KU 40, bahkan KU 50 kayaknya ada juga. Evergreen ya. Nah, yang terakhir yang terakhir kan. Benar. Nah, itu aja KU-KU-nya udah banyak banget. Iya, di Surabaya tuh. Kita lihat pemain-pemain yang lama atau pemain legend, wah gila ini masih bagus-bagus aja. Jangan salah, justru yang mungkin nggak ikut IBL sekarang, mereka lebih ikut tarkam justru malah lebih banyak. Lebih banyak. Gitu. Memang benar-benar luar biasa sekali pengalaman atau sharing pengalaman yang diberikan oleh Kodion ini. Daging ini. Jaksel banget ya. Nah, kalau tadi berbicara tentang karakteristik ya pemain di setiap daerah. Yang sekarang aku mau tanyain, ada nggak kejadian hal-hal unik kah di selama Koko sudah berkeliling setiap daerah itu? Unik ya. Unik ini kayak hal yang mungkin nggak pernah kita alami. Iya. Dan mungkin juga dialami tapi nggak banyak orang mengalami itu. Unik. Oh, tapi nggak tahu ya boleh dibahas atau nggak? Nggak apa-apa. Bebas ya. Bebas. Waktu aku kecil, pernah nggak ada istilah kayak misalkan dalam satu pertandingan tim jago yang udah mungkin diunggulin gitu ya, tahu-tahu dia itu atau kenapa pas pertandingan itu jelek banget gitu. Padahal tim yang lawannya itu sebenarnya ya standar aja. Gitu. Wah, terus kita ada istilah, wah dukunnya kuat nih gitu.
Pernah denger nggak? Pernah sih, tapi Pernah. aku dalam artian Kayak ya udah nggak percaya kayak gitu ya. guyonan aja gitu Iya. loh. Tapi itu emang benar. Serius Itu loh? waktu aku kecil serius, ada, Serius ya? ada. Itu bisa diceritain gimana mungkin ada. kronologi. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di Jawa mungkin nggak tahu ya aku kalau Jawa lain, tapi kalau kan di Jawa Timur gitu, di kota aku Tulungagung tuh ya sempat, bahkan aku sempat ngalamin. Sempat ngalamin. Kakak kelas atasanku itu sampai ke situ. Gitu. Jadi kayak kita itu nggak tahu kenapa dikasih minum. Minum ini tapi kayak nggak bening. Jadi kayak butek gitu loh. Oh. Minum aja. Terus minum. Abis itu apa ya efek yang Ya dirasain? sebenarnya kan aku nggak ngerti aja, ya udah main-main aja. Tapi nggak tahu kenapa ya mainnya jadi enak-enak aja. Syuting cepet-cepet masuk. Tapi tahu nggak air minum itu? Setelah itu baru dikasih tahu. Nggak terbuat dari apa mungkin gitu? Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Nggak nanya juga. Nanya juga aku. Ya udahlah kakak kelas kan. Ya kita kan masih junior, masih bocil-bocil kan, ya udah ngikut aja. Zaman-zaman SMA. Zaman-zaman SMA. Gitu. Jadi itu bisa dari minum. Terus itu biasanya itu sebelum pertandingan di sekeliling lapangan gitu-gitu. Kalau misalkan ada kembang, ada garam atau apa gitu ya ada. Tapi nggak sampai menyan gitu, nggak ada. Cuman kembang aja. Aja. Nah tadi kalau misalnya kita nggak Koko bilang tadi ada sebelum pertandingan untuk dalam artian menangkal ya, menangkal hal tersebut itu kita harus minum. Nah, jikalau kita tidak minum, apa yang dirasakan? Aku nggak tahu untuk itu. Cuman aku lebih penasaran. Cuman sebenarnya ya percaya nggak percaya. Tapi ya kita nggak tahu sih. Aku belum pernah sampai nemuin kayak mungkin yang udah kita gitu. Habis itu nggak ngaruh juga gitu. Ya sempat ada, nggak ngaruh juga ya sempat ada. Cuman faktornya apa aku nggak ngerti. Karena aku juga nggak sampai ikutan kayak gitu. Tapi ada temen yang merasakan atau cerita sama Kodion sendiri? Ya sebenarnya nggak ngerasain juga, kita ngelihat sendiri. Ngelihat sendiri. Wah, aku aja ngerasain ini kan sampean gitu. Itu rasanya apa sih maksudnya pas minum? Air biasa. Air biasa ya? Air biasa. Tapi kayak butek gitu ya, mungkin ya? Butek kan nggak tahu lah. Gitu ya? Jadi kayak sebelum pas pemanasan, habis pemanasan ini suruh, udah minum, keliling. Udah kita minum aja. Apa ya, butek banget. Ternyata masih ada juga ya. Dulu ya, itu dulu. Tapi sekarang aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena aku jujur lama merantau ya mungkin. Bener, aku udah 10 tahun nggak di Jawa, stay di Jawa, kompetisinya aku juga nggak ngerti kayak gimana. Ya kampus pun juga udah aku nggak lihat itu. Waktu di Surabaya pun nggak lihat itu sama sekali. Cuman yang daerah-daerah itu daerah-daerah. Ya beberapa pasti masih kayak ada gitu. Nah, selain apa namanya minum air tadi kok. Ada hal-hal lain nggak yang untuk menangkalnya atau mungkin apa gitu? Menangkal tuh maksudnya biar nggak terkenal lah dalam artian ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Cuman pernah kejadian itu ya itu timnya itu bagus, ya nggak bagus banget. Cuman 2 orang 3 orang itu oke mainnya. Cuman nggak tahu kenapa itu shoot lay up atau apapun nggak tahu kenapa nggak masuk. Bahkan shooting aja airball terus. Jadi kita nggak ngerti ya. Kenapa gitu? Maksudnya ya kondisinya juga fit juga, nggak ada masalah apapun gitu. Ketika bertemu dengan tim ini tiba-tiba itu begitu ya gitu. Nah itu aku nggak ngerti kenapa. Jadi memang ya waktu dulu itu seperti itulah kejadian. Ini Kodion ini saya melihat ya, kalau aku melihat ada sesuatu yang ditahan di sini. Makanya aku kulik terus masih bertahan deh nih. Ya itulah pokoknya. Tapi kok aku kayak pernah dengar juga ya, dalam artian sebenarnya bukan hanya di Jawa sih yang hal-hal begini yang uniknya. Di sini juga ada. Tapi aku sebatas denger doang, dalam artian tuh kalau misalnya ketemu tim ini, kita harus membalikan apa ya waktu itu ya? Membalikan celana dalam gitu. Nah itu kok tahu? Ya kan, maksudnya kan kalau itu kan pasti kita udah paham. Udah tahu. Itu. Masa begitu ya? Iya, emang gitu ya. Aku nanya sama Koko ini. Aku nggak tahu sampai harus begitu. Nggak tahu. Kalau di sini aku dengernya ya. Kalau mengalaminya nggak pernah ngalamin, tapi pernah denger cerita. Iya, lawan tim ini harus kayak gini. Ya kalau misalnya kita tidak dalam artian melakukan hal tersebut. Kalau Koko tadi kan syuting jelek segala macam. Ini yang pemain bersangkutan yang hebat dalam artian demam. Oh gitu. Ya. Demam, sakit, terus lemes di lapangan. Terus di lapangan ini menurut cerita ya. Jadi sebelum aku sama Koko ini ngobrol sama Koko ini sempet
ngobrol juga sama beberapa itu juga, tapi bukan di podcast. Tapi dia cerita dalam artian lemes, sakit, terus di pandangannya di lapangannya kayak artian buram, pusing dan lain sebagainya. Ya sama sih. Sama ya? Ya kurang lebih kayak gitu juga. Oh, kayak gitu juga. Tadi nggak mau cerita ya? Kan nangkal kan, dulu tanyanya kan nangkal. Nah kalau nangkal aku nggak tahu. Cuman yang kita rasain juga kadang-kadang seperti itu. Bahkan jangankan sebelum pas pertandingan. Sebelum pertandingan pas pemanasan pun juga kayak rasanya aneh aja. Aneh. Nah itu kayak tahu-tahu tuh lapangan kok jadinya gloss banget ya. Iya. Kayak gitu. Kadang-kadang kok jadi gede banget ya gitu. Jadi kayak mau passing itu mau dikencengin tahu-tahu kok nggak nyampe, jadi turnover dan kawan. Jadi kita tuh pas passing tuh kita udah ngira sampai nih ke temen nih, tapi tahu-tahu ada yang stay. Kira di Jawa aja ya, ternyata di sini ada. Di sini tapi nggak terlalu kental sih mungkin. Nggak kental ya. Kalau di Jawa itu apalagi Jawa Timur tuh lumayan. Lumayan ya. Jadi hal-hal mistis, ini nyebutnya mistis lah ya. Mistis tuh lumayan. Makanya kayak kemarin KKN kayak gitu-gitu Desa Menari itu. Memang di Jawa itu banyak banget aturan-aturan kayak kita mau kemanapun tuh harus sopan santun gitu. At least kayak misalkan kita nggak lagi berkunjung ke kuburan gitu, cuman ngelewatin jalan kuburan kayak UTP gitu. Iya. Habis UTP kan ada kuburan yang jalan tembus itu kan. Itu aja kalau kita orang Jawa itu pasti diajarinnya sebelum masuk ke situ pasti ngomong permisi. Assalamualaikum mungkin. Padahal cuma lewat. Permisi kayak gitu. Kalau di itu mungkin assalamualaikum dari itu biasanya. Itu percaya nggak percaya sih. Karena aku pun juga sempat ngalamin itu. Ngalamin apa tuh? Enggak, tapi bukan basket sih. Bukan basket. Beda. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya ngalamin bukan basket. Kalau mau cerita. Enggak, jadi kayak keluarga kan ada kuburan keluarga gitu kan ya. Semalam sebelumnya itu nenekku tuh ngasih tahu papaku, coba doa dulu besok mau berkunjung gitu. Ya udah doa, habis itu besok berkunjung kan, memang rame-rame. Ada satu memang keluargaku itu bisa ngelihat, ya punya indera keenam lah. Ngelihat dalam artian itu ya. Terus itu memang kental banget kan kalau di Jawa. Jadi kayak kita bentukannya kan kayak ada gapura gitu. Nanti aku tunjukin kuburannya kayak gimana. Jadi kita masuk tuh nggak tahu kenapa si orang saudaraku itu, tanteku itu bisa ngelihat itu, tahu-tahu nunduk masuk. Katanya kita itu disambut sama dayang-dayangnya di sana. Gitu. Jadi pas kita ke sana kan di Chinese kan nyiapin meja, habis itu ini kan doa. Itu katanya semuanya tuh lagi kumpul di situ ngeliatin kita yang datang, mereka lagi makan yang kita sediain, kita kan sambil bakar uang gitu. Diceritain. Kita tadi masuk tuh disambut. Jadi kayak di kuburan itu bukan kuburan tapi kayak kerajaan gede, ada kamar-kamarnya masing-masing. Kamarnya itu ya kuburannya masing-masing. Katanya sih gitu. Tapi kita nggak bisa ngeliat. Dan itu memang kental banget di sana, itu bisa ini banget gitu. Terus, makanya kayak kuburan kayak misalkan kita mau basket, kadang-kadang ada yang diajakin ke sini dulu cari wangsit dan kawan-kawan gitu. Harus ke sini dulu tapi satu tim percaya gitu. Karena aku nggak percaya tapi ya udah gitu. Sebenarnya aku 50-50 sih kok. Dalam artian 50 percaya, 50 enggak. Iya. Karena di agamaku juga diajarin hal-hal gaib itu ada. Tapi nggak boleh percaya 100%. Iya, sama. Tidak terlalu percaya 100% juga. Tidak perlu mengimani juga, tidak perlu gitu. Yang penting hanya tahu aja menganggap hal itu ada dan kita berdampingan gitu. Iya. Ya udah. Dan di sini juga mungkin ada, tapi ya kita harus percaya itu ada. Iya. Sebelahku. Gitu. Tapi mungkin nggak ada lagi ya dalam artian pengalaman yang lain itu kok. Kalau basket sih itu sih, cuman memang nggak pernah diangkat dalam berita, memang nggak pernah. Iya. Nggak pernah karena memang cukup sensitif. Kebetulan sekali sih. Dan lucunya itu meskipun udah tahu gitu ya, kayak nggak ada kayak yang protes atau apapun gitu. Ya seolah-olah membenarkan itu. Dan mereka itu kan menganggapnya kayak ya mau dibuktiin caranya gimana gitu. Itu makanya. Kayak misalkan kalau di sekeliling lapangan di luarnya itu ada kembang itu. Ya kan kita nggak tahu siapa yang naruh itu. Iya, bisa aja kan ada orang ketinggalan ya kan. Mungkin habis ngapain kan ya nggak tahu kan. Kita mungkin lagi kumpul-kumpul. Banyak nyamuk kan bisa dibakar itu untuk nyamuk. Kalau udah lawan tim kuat atau gitu biasanya, atau tim daerah yang tahu-tahu kuat gitu, nggak pernah muncul kompetisi, tahu-tahu muncul kompetisi dan kuat gitu. Itu biasanya anjir dukunnya kuat nih gitu. Iya, istilah gitu. Mantep nih gitu. Di mana ya gitu kan.
dateng deh. Nah, itu sih. Ya kalau unik itu, kalau uniknya itu. Unik. Ada lagi nggak kira-kira? Unik. Mungkin yang terlintas. Atau lucu, kejadian-kejadian lucu selama Koko berkeliling Indonesia menghadapi ketemu pemain-pemain basket. Jangan deh, ada sih. Tapi kayaknya off the record aja. Off the record. Nanti aja terakhir. Tapi yang aku senangi sebenarnya dari hal unik yang pernah aku alami itu adalah ya pasti Papua sih yang berkesan sebenarnya. Kenapa? Karena ya kita pasti kalau nggak pernah ke Papua kan nganggapnya masih hutan, orang-orangnya kayak gimana dan dengan kawan gitu. Tapi yang bikin aku seneng itu adalah orang sana itu welcome-nya banget, toleransinya tinggi banget. Jadi kayak meskipun aku ke sana dan aku bukan mungkin kulit hitam dan kawan, kita tuh tetap dirangkul sama mereka. Bukan dianggap minoritas. Bukan, gitu. Bahkan justru ada acara, ayo ikut gitu. Ayo dirangkul. Iya. Bahkan paling gampangannya di sana kan ada pantai. Aku cuma duduk-duduk di pantai, nggak nyewa gubuk. Dan di sana itu kan habitnya kalau di hari Minggu orang-orang Papua itu habis ibadah, mereka itu pasti makan-makan di pantai dan setel sound itu gede-gede. Habis itu joget-joget di sana. Aku kan cuma nontonin gitu doang kan, ngeliatin oh gini ya ternyata baru-baru. Diajakin, ayo kakak, sini kakak, kita joget, diajari joget, diajak makan, sebegitunya. Padahal ya mereka sebenarnya kan, lu siapa? Iya. Kalau lu sama kita kan kan ya, tapi mereka nggak sampai sebegitunya. Justru malah dirangkul, makanya senang aja sih. Gitu. Memang benar-benar respect ya, terhadap siapapun. satu sama lain, siapapun. Dan juga kalau aku bilang juga itu menjadi habit mereka atau ciri khas mereka yang baik kalau misalnya mereka merantau ya kan. Keluar dari daerahnya. Sebenarnya nggak usah takut ke Papua. Nggak usah. Harus ke sana justru. Harus ke sana. Iya. Apalagi ada satu Raja Ampat kayak gitu kan. Itu bagus. Beda kalau di situ kok. Itu beda ya. Itu beda itu. Untuk liburan. Nah kalau tadi barang ngomongnya ini sisi baiknya dari dunia basket. Ya kan. Kita juga tadi udah bahas sisi gelap dari dunia basket. Gelap ya. Kayaknya ini jadi judul nih. Sisi gelap. Biar ini sisi gelap rame ya. Basket. Clickbait dulu. Nah mungkin terakhir kok aku mau tanya, kira-kira dari semua obrolan kita pada episode kali ini, mungkin kok ada harapan untuk dunia basket kita ke depan apa kira-kira kok bagus? Indonesia. Kita berbicara Indonesia aja karena kakak udah keliling Indonesia kan. Atau mungkin dari Sumsel juga mau diharapin juga nggak apa-apa mau komen. Asik. Iya. Enggak sih. Oh enggak. Aman ya. Aman iya. Ya. Ntar aku minum dulu. Kayaknya berat pertanyaan aku nih. Padahal enggak loh. Nggak ada di skrip guys. Oh nggak ada di skrip. Enggak, kalau bahasa Indonesia aku udah bisa dibilang happy. Ya. Apalagi kemarin habis dapat gold. Itu sih kayak ini kayaknya udah waktunya nih. Berarti anak-anak udah aku yang sekarang bisa kita ngambil emas di SEA Games gitu kan. Berarti aku juga harus bisa, tapi aku harus bisanya ngapain ya? Udah, kita memang harus latihan dan dengan kawan gitu. Dan sekarang aku senangnya after Covid kompetisi udah mulai banyak lagi. Kemarin terakhir juga IBF ikutan, udah mulai jaring beberapa gitu dan aku happy banget gitu. Harapannya sih kalau di IBF kan kebanyakan masih di Jawa. Yeah. Ya kalau bisa sih ngerambah lah. Kayak mungkin sampai Palembang. Yeah. Satu kali kompetisi nanti yang pemenangnya diajakin ke Jakarta kayak gitu-gitu tuh mungkin lebih kita bisa tahu gitu. At least Perbasi pun juga jadi tahu bibit-bibitnya lebih bagus lagi itu yang mana kayak gitu. Gitu sih. Harapannya sih emas jangan satu kali lah dapat. Iya. Ya, tahun depan kan sebenarnya SEA Games lagi. Iya. Tahun depan sebenarnya kan yang tahun ini kan tahun lalu. Nah, jadi tahun depan kan SEA Games lagi. Nah, harapannya sih tahun depan basket cowok udah emas lagi. Ceweknya kemarin perak. Padahal udah ngalahin Filipina. Cuman keseoknya di awal aja kalau nggak salah ya. Di awal. Sama siapa ya? Malaysia apa Thailand nggak salah. Salah itu ya. Nah,
Ya kalau bisa ceweknya juga emas juga, jadi kita bisa kawin gelar gitu. Ditambah lagi sekarang yang lagi hype TX3. Nah itu juga kemarin ceweknya udah dapat perunggu gitu. Kalau tahun sebelumnya, sebelum penyelenggaraan sebelumnya cowoknya yang perak. Perak Kalau bisa juga dapat emas gitu. Itu sih, at least Asia Tenggara dulu lah. Ya. Habis itu baru kita ngomong ke Asia gitu. Mana juga sekarang Juli nanti Ya, ada pertandingan kualifikasi Piala Asia. FIBA Asia kan, Piala Asia lah. Nonton nggak? Kalau nak nonton ayo. Wow. Ayo guys, nonton terus. Ayo guys. AdSense masuk, kita nonton guys. Dan intinya kita berharap basket Indonesia kita, dan juga kalau saya berharap basket Sumsel juga ada pemain Sumsel yang jadi pemain timnas Indonesia ke depan. Ya, kalau timnas itu ya, tapi kalau untuk daerah-daerah, kalau Sumsel, Ya. harapanku cuma satu. Oh ada. Tadi bilang nggak ada, yuk lanjut. Meskipun aku pun datang Ya. sih, ya, at least lolos PON. Ya, itu aja sih. Aku Itu pengen aja, nonton aja Sumsel lolos PON, karena beberapa kali ini kan juga pas datang ke daerah-daerah juga ada yang lolos PON di daerah yang aku kunjungin kan, kayak enak gitu nontonnya. Wah, mantap nih lolos gitu. Apalagi Kalau kemarin Sulut lolos ya gitu. Kalau koko lihatnya di Sumsel ini gimana kok? Sedikit Bisa ya. sebenarnya sih bisa Bisa ya. udah itu aja bisa. kan tahu sendiri bisa, kita kan ya. udah Iya. lah lihat lah Iya. pemain ini siapa yang bisa main dia. Postur mumpuni ya kan, segala macam lengkap. DBL aja kemarin kalau nggak salah yang lolos 24 besar ya. Ya. Ada kan satu Ada. dari Sumsel. Si Albert Richard kemarin baru sini dia. Albert Richard. Tuh. Ya. Bukan bukan tidak mungkin ya Kan kan. tinggal dipoles aja, tambahin lagi jam terbangnya, terus gitu dibuatin cara mainnya biar lebih dewasa. Kan kalau anak-anak biasanya masih menggebu-gebu gitu. Itu aja. Nah, dan yang Bisa. penting kalau bisa jangan bermain di sini, bermain di Pulau Jawa atau pulau-pulau yang lain. Biar lebih mendapat pengalaman yang lebih banyak lagi. Iya. Oke, setuju Bu? Setuju. Setuju. Lebih tepatnya biar banyak kompetisi yang diikuti. Benar. Gitu. Nanti kalau udah kampus, ternyata ada tawaran ke luar negeri, ya ke luar negeri aja. Itu kan kayak Derek Michael. Bener. Bukan tidak mungkin. Dari Michael tuh ngeri loh. Wah, Sabiero itu. Itu waktu Asia Cup ya? Bukan Yang mana? Asian Games. Yang mana? Asian Games yang dia ikut kan? Asian Games. Asian Games. Asian Bukan SEA Games. Games. Oh, yang Asian waktu Games. itu ya, yang waktu itu di ya. Jakarta. Aha. Nah, itu kan dia kan masuk roster kan. Padahal Iya. usianya masih berapa? Itu Dan kan- di kualifikasi kemarin juga Windows 2 kalau nggak salah yang FIBA Asia ikut juga dia Nah, waktu itu. makanya cuman setelah itu kan dia kepanggil beasiswa Ya, NBA Akademi di Australia kan. Benar, habis Baru itu- 1 tahun balik lagi main di SEA Games. Nah, Gila main. sebelum SEA Games malah ke announce dia lolos kampus mana gitu. Iya. Untuk main di NCAA kan pertama kali di Indonesia. Iya. Udah kalau menurutku mah dia nggak usah ikut kompetisi di Indonesia Iya, aja. nggak usah lah. Biarin di sana Iya, aja. sama kayak Cuman juga kalau ada- misalkan ada timnas panggil, udah tinggal di calling aja. Sama Nah. kemarin ngobrol sama asisten manajer timnasnya. Udah kalau Derek mah gak usah main-main di sini. Oh iya. Iya, dia bilang gitu. Di Iya. Indonesia gak usah main. Ya, Pokoknya kan? kalau misalnya ada timnas main di calling, main der. Kayak model Agassi. Agassi kan kalau nggak salah kuliah di Spanyol ya. Iya, di Spanyol. Mending ya udah main aja di Udah sana. main aja di sana. Kalau bisa ikut klub sana, ikut aja klub sana. Selesai. Siapa tahu kan masuk klub Real Madrid. The next-nya Luka Doncic misalnya. Iya bisa. Wow. The next-nya Dionysus Novan. Apaan? Oke lah Ada guys. udah perut segini kayak apaan? Oke lah guys, itulah obrolan kita dari Dionysus Novan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam artian daging semua ini gila. Ini aku nggak sabar untuk nguploadnya ini. Dalam artian ada sisi baiknya dari dunia basket dan juga ada sisi gelapnya di dunia basket. Pokoknya lengkap banget. Buat sahabat-sahabat Tampaners, sahabatnya jangan lupa saksikan episode-episode Tampan Podcast yang lainnya dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. The Tampan Podcast, all body have a story. Thank you guys. Thank you Brian. Thank you.